Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Lulu. Ya, Ibu, maaf malam-malam mengganggu. Di sini saya akan wawancara sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di sekolah. Oke. Nah, ini nanti Ya, tolong Ibu bisa menjawab dengan jujur. Ngapain ya, Bu? Untuk yang pertama adalah masalah apa yang Ibu temukan di sekolah mengenai motivasi belajar siswaku? tentang motivasi belajar siswa ya. Ya. Ya, Bu. Kalau di sekolah kita, ya, di sekolah SD 3 Buntalan, ini secara umum itu terkait dengan motivasi belajar peserta didik ini rata-rata motivasi untuk belajar itu masih rendah. Oh, nggak, seperti itu ya, Bu, Ya, ya. Nah, Ibu, seperti yang kita ya, tahu ya, Bu, bahwa sekolah sudah memiliki sarana prasarana yang cukup lengkap. Nah, berarti kan seharusnya pembelajaran itu bisa menjadi lebih menyenangkan. Namun, motivasi belajar anak-anak ini masih rendah. Kira-kira apa, Bu, penyebab motivasi belajar anak-anak ini rendah, Bu? ya. Terkait dengan motivasi siswa belajar itu rendah, motivasi belajar siswa atau motivasi belajar anak itu rendah, diantaranya dikarenakan para pendidiknya atau guru yang mengajar di kelas tersebut itu sebagian besar metode yang digunakan, metode yang untuk mengajar itu belum tepat, ya, atau belum sesuai, sehingga kami sering monitoring di kelas-kelas itu masih menggunakan metode yang monoton, ya, jadi kurang sesuai atau kurang tepatlah pada sasaran-sasaran materi yang diberikan, begitu. Jadi Oh ya, intinya berarti metodenya belum tepat atau belum sesuai dengan sesuai. materi yang diajarkannya itu. Baik, Bu, berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang literasi. Ya. Masalah apa Mm-hmm. yang Ibu temukan di sekolah mengenai literasi di sekolah? Oh, ya. Masalah apa yang saya temukan gitu di sekolah ya Nggih, terkait terkait literasi membaca di literasi. sekolah ya. Ya, Nggih, Bu. literasi ya. Literasi membaca siswa itu kami menilainya kurang memuaskan atau masih rendah begitu ya. Apalagi ini di masa kemarin ya, setelah mengalami pandemi yang berkepanjangan begitu, ini mulai endemi ya, secara garis besar itu untuk literasi membaca itu memang memang dirasa kami masih merasa menilai anak itu masih rendah untuk membacanya Ya, Bu. Nah, kalau dilihat ya. dari sumber belajar ya, Bu, kita sudah ada perpustakaan dan sudah ada pojok baca, tapi pada kenyataannya rendah. Nah, penyebabnya kira-kira apa saja, Bu? Penyebabnya ya. Eh, Penyebab untuk apa ini tadi untuk literasi baca rendah itu dikarenakan karena di sekolah yaitu kurang atau masih sedikit yaitu tentang pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan khususnya dalam gerakan literasi membaca. Nah, sehingga ini tadi ada kaitannya bahwa literasi membaca itu kurang karena dari warga sekolah khususnya guru-guru kami atau staf kami ya ini memang untuk menggerakkan atau gerakan literasi membaca kepada anak-anak ini pembiasaannya memang kami akui masih kurang atau masih rendah begitu. Nggih, Bu, terima kasih. Selamat malam juga Ibu Lulu. Mohon maaf malam-malam mengganggu karena saya ada sedikit wawancara ya, Bu, tentang permasalahan yang ada di sekolah. Nah, Bu, ini Ya. ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama yaitu, masalah apa yang Ibu temukan di sekolah mengenai motivasi belajar siswa? Motivasi belajar siswa sebagian anak itu Ya, sudah baik, Bu, tetapi sebagian masih rendah sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. masih perlu ditingkatkan lagi ya, Bu ya. Nah, Iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti yang Ibu tahu, iya, bahwa di sekolah itu untuk sarana dan prasarana
itu lengkap. Nah, seharusnya pembelajaran ini menjadi menyenangkan di sekolah. Namun, motivasi belajar anak itu masih rendah. Kira-kira apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah, Bu? Kira-kira kalau menurut saya, stimulasi atau pertanyaan yang diberikan sama guru itu mungkin kurang menarik. Jadi, anak-anak itu masih apa ya, untuk merespon itu kurang, merespon pertanyaan guru itu masih kurang. Kemudian peserta didik sendiri, kalau belum paham, itu mereka belum mau atau belum ingin menanyakan materi yang kurang dipahami. Jadi lebih sering diam gitu ya, Bu ya, anak-anak? Iya, belum mau merespon pertanyaan yang materi yang belum paham itu belum mau tanya gitu. Oke, nggih. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu tentang literasi, Bu. Masalah apa yang Ibu temukan di sekolah mengenai literasi? Kalau di sekolah itu literasi anak khususnya membaca, sebagian itu masih rendah, Bu. Anak-anak itu membaca buku cerita itu jika disuruh gurunya saja. Mereka hanya membaca buku pelajaran. Kalau tidak disuruh, ya tidak membaca buku cerita. Jadi mereka juga untuk membaca itu belum sadar kalau membaca itu penting untuk menambah wawasan. Itu Oke, oke. dulu. Oke, Bu. Nah, dengan sumber belajar yang ada di sekolah, Bu, seperti yang kita tahu bahwa kita sudah punya perpustakaan, di kelas juga sudah ada pojok baca. Nah, seharusnya kan kalau literasi itu sudah tinggi ya, Bu, ya, karena sudah ada fasilitas. Namun pada kenyataannya literasi anak itu masih rendah. Nah, kira-kira apa saja penyebab literasi membaca anak ini masih rendah, Bu? Mungkin di sekolah itu kurang melakukan pembiasaan gerakan literasi sekolah yang bisa disingkat GLS itu dulu. Nah, Ya, gerakan itu jadi anak masih fokus hanya pada belajar saja. Mereka belum berkeinginan untuk membaca buku cerita. Kemudian memang ada prasarana di sekolah perpustakaan, pojok buku juga ada. Tetapi pengunjung di perpustakaan itu masih sepi dan penggunaan pojok buku di kelas itu masih kurang maksimal. Mungkin penataan yang kurang menarik atau bagaimana, jadi anak-anak kurang minat, kemudian peserta didik pun lebih senang atau lebih tertarik bermain di halaman daripada membaca. Begitu, Bu. oke. Terima kasih, Bu. Dengan motivasi belajarmu dan teman-teman. Ya, kadang mau belajar, kadang lebih suka bermain dengan teman. Saya belajar kalau disuruh bu guru. Tadi masih kalau disuruh bu gurunya ya. Oke. Nah, seperti yang Mbak Ririn tahu, eh, sarana prasarana di sekolah kita kan sudah lengkap ya Mbak ya. Berarti seharusnya keinginan belajar atau motivasi belajarnya sudah tinggi. Tapi kira-kira mengapa sih kok motivasi belajar anak-anak itu masih rendah? Kira-kira kenapa Mbak? Saya kadang malu Bu, ragu kalau mau angkat tangan menjawab pertanyaan. Jadi selalu diam kalau diminta menjawab. Dan media pembelajaran yang dipakai bu guru kurang menarik, jarang menonton video layar di kelas, dan lebih sering pembelajaran dari buku paket. Oh iya, jadi masih sering buku paket ya, Ndok ya. Oke, itu yang tentang belajar ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masalah apa yang kamu temukan di sekolah terkait dengan literasi membaca? Tentang literasi membacanya. Maksudnya membaca Saya dan teman-teman membaca, kalau disuruh bu guru membaca. Tapi ya ada juga teman yang tidak membaca, lebih pilih bermain daripada membaca Bu. Oh gitu ya. Nah, kalau kita di sekolah kan sudah ada perpustakaan ya. Nah, berarti seharusnya kan literasinya tinggi. Anak-anak suka membaca. Tapi kira-kira kok anak-anak masih lebih suka bermain daripada membaca, kenapa? Buku bacaan di sekolah sudah lama, yang berwarna belum banyak. Dan kemarin belum disuruh membaca buku cerita. Jadi tidak membaca buku selain buku pelajaran Bu. Dan saya dan teman-teman lebih suka bermain di halaman daripada membaca buku.
Oke, terima Oke. Oke, Bu. Di sini untuk pertanyaannya adalah tentang hubungan orang tua dengan siswa dan guru yang ada di sekolah. Ngoten ya, Bu? Nah, Bu, di kelas 5 ini saya melihat komunikasi antara guru dan orang tua itu masih terlihat kurang. Nah, bagaimana tanggapannya Ibu? Gimana ya Bu, kan karena habis pandemi, jadi kita kan kurang jarang ketemu gitu loh Bu. Kan kalau Iya. mulai dari kelas 1, kelas itu kan kita sering ketemu Iya. gitu, jadi bisa ngobrol sama guru, sama wali murid yang lain pas waktu jemput gitu kan. Ini karena habis pandemi jadi jarang ketemu, kesibukan masing-masing juga. Jadi ya kalau lewat WA mungkin juga cuma sekedar baca aja, aduh ya mungkin butuh wadah tersendiri lah Bu untuk Iya. kita sering-sering ketemu gitu. Iya, Bu. Saya lanjutkan. Nah, kira-kira mengapa ya komunikasi antara orang tua dan guru itu masih kurang, selain tadi Ibu mengatakan bahwa kita memang jarang ketemu karena pandemi. Terus kalau WA saja itu apakah kurang atau kita harus bagaimana untuk memfasilitasi? Mungkin bisa diceritakan dengan detail seperti itu. Kalau menurut saya sih karena orang wali murid itu banyak yang bekerja Bu, jadinya ya kita baca info dari guru gitu kan. Terus mungkin ya kalau menurut saya lebih baik kan ada 1 bulan sekali ketemu atau apa gitu, ada wadahnya gitu loh Bu. Kan dulu pernah kan sebelum pandemi itu ada rencana dari wali-wali murid gimana kalau diadakan arisan atau apa kumpul gitu. Cuman karena pandemi ini jadi nggak jadi Bu, semakin jarang juga ketemu gitu. Iya. Karena menurut saya butuh wadah sih Bu buat ketemunya itu. Ini kan sama-sama sibuk kerja juga. Oke, Bu. Terima kasih jawabannya. Oke, selamat pagi Pak Abi. Long time no see. Sudah lama tidak berjumpa, baik virtual atau ketemu langsung ya. Sekarang kita ketemunya virtual. Nah, ini Pak Abi ini adalah teman saya sejak kuliah. Beliau adalah seorang guru di SDIT Salsabila Al-Mutiin, Bantul, Yogyakarta. Beliau adalah seorang penulis buku di bidang pendidikan, seorang waka kurikulum, menjadi pengajar praktik guru penggerak angkatan 1, dan sekarang beliau juga seorang fasilitator guru penggerak angkatan 5. Nah, Pak Abi, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya, Pak Abi. Lalu selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu sesuai dengan pengalaman Bapak sebagai fasilitator guru penggerak ya. Di sini guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. Nah, kira-kira kendalanya apa saja dan bagaimana tanggapan Bapak terhadap fenomena yang seperti ini? Ya, ini memang hampir sama dengan siswa ya. Siswa itu beragam karakteristiknya. Begitu juga dengan teman-teman yang kemarin sempat kami ampu di angkatan 1, kemudian yang di angkatan 5 juga sama. Di angkatan 5 itu dapatnya sekitar 20 guru dari Kabupaten Lumajang. Nah, ini sebenarnya yang dikatakan inovatif itu seperti apa, itu kan perlu dijabarkan ulang gitu ya. Mungkin ada sekolah yang memang itu memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dilihat dari mungkin kalau kita yang ada di daerah perkotaan gitu misalnya ya, itu belum masuk kategori inovatif. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari apa istilahnya itu keadaan di sekolahnya, itu sebenarnya hal yang baru yang itu inovatif dan memang original dari guru itu sendiri gitu kan. Nah, memang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan guru itu kurang inovatif. Yang pertama memang yang pertama dan yang utama memang motivasinya, dia benar-benar ingin menciptakan pembelajaran yang inovatif atau tidak. Kemudian yang kedua mungkin ya, insight baru terkait dengan metode pembelajaran yang inovatif kemungkinan masih kurang gitu kan. Terus yang ketiga mungkin apa ya istilahnya itu, antara kurang memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, kebanyakan mungkin beberapa teman-teman calon guru penggerak ya istilahnya itu
bisa dikatakan perlu ditingkatkan inovasinya karena mungkin belum begitu kalau yang pertama dan yang kedua ya mereka pasti saya yakin mereka motivasinya tinggi karena nggak mungkin mereka daftar guru penggerak ya kan tanpa motivasi yang tinggi. Terus yang kedua Iya. modul-modul yang diberikan di guru penggerak itu adalah modul-modul yang sebenarnya adalah metode pembelajaran yang inovatif gitu kan. Itu baik itu praktek ataupun teorinya itu ada banyak. Nah, yang ketiga ini mungkin yang menjadi kendala. Ada mungkin beberapa guru yang belum bisa menggali secara maksimal sumber daya yang ada, yang mana sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Gitu kan. Meskipun kemarin kalau saya lihat di modul 1.1 dan 1.2 itu sudah sebagian melihat potensi lokal yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran di sekolah gitu kan. Kemarin ada modul di modul 1.2 kemarin seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang ada di sekolah itu dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan dikatakan inovatif itu ya kembali lagi ke sekolahnya masing-masing gitu ya. Jadi ada yang mungkin sekolah fasilitasnya sudah lengkap, ada yang belum gitu kan. Nah, segala sesuatu yang itu adalah baru di sekolah itu mungkin bisa dikatakan sebagai inovasi gitu kan. Iya, inovatif. Oke. Jadi kalau menurutku relatif sih guru yang inovatif atau tidak itu. Berarti disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah gitu ya Pak ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Nah, di sini tentang permasalahan guru yang belum bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran secara maksimal. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana tanggapan Bapak dengan masih banyaknya guru, terutama guru senior yang belum dapat memanfaatkan teknologi tersebut? Oke, silakan dijawab Pak. Nah, ini ini juga dialami kemarin saat kita mendampingi teman-teman guru penggerak baik di angkatan 1 maupun angkatan yang kelima ini. Memang sangat beragam sekali ya. Ada yang memang kalau dilihat dari usianya itu masih muda, ada yang memang sudah senior atau sudah sepuh gitu kan. Memang perbedaannya mencolok sekali, terutama dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi gitu. Memang faktor yang paling dominan memang faktor usia ya. Tetapi ada faktor lain yang itu juga sangat berpengaruh, yaitu kembali lagi seperti jawaban pertanyaan yang pertama, itu lebih kepada motivasi dari guru itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali guru-guru yang saya punya teman pengajar praktik angkatan 1 dan sekarang fasilitator. Beliau itu sudah hampir pensiun ya kan, guru di SMA 2 Bantul. Beliau selalu bilang, saya itu sudah tua dan gaptek, tapi beliau sampai dengan saat ini bisa mengikuti memberikan pelatihan, memberikan fasilitasi kepada calon guru penggerak. Beliau mau belajar gimana sih cara mengoperasikan beberapa aplikasi atau beberapa fitur di komputer gitu ya. Nah, itu yang terpenting adalah motivasi dan istilahnya itu inisiatif untuk bertanya gitu ya. Jadi nggak malu untuk belajar dengan yang lebih muda. Kadang-kadang gini ya, ini jujur aja sih sebenarnya. Kadang-kadang banyak guru-guru senior itu merasa sudah senior, akhirnya sungkan untuk bertanya dan sungkan untuk belajar. Padahal pengetahuan-pengetahuan baru itu bisa didapatkan dari hasil bertanya gitu ya, apalagi berkaitan dengan teknologi ini, yang mana mungkin ya kebanyakan yang guru-guru yang lebih junior itu lebih menguasai jika dibandingkan dengan guru-guru yang sudah senior. Ya ini sebenarnya yang menghalangi guru-guru senior itu mau berkembang ya, jadi mau melek teknologi istilahnya itu, karena mereka sudah merasa sudah senior, atau mungkin istilahnya bentar lagi pensiun, apa gunanya sih belajar, itu kan kadang-kadang ada kayak gitu kan. Iya. Ya, nah sebenarnya ini yang membentengi mereka itu untuk belajar. Kalau sudah ada statement seperti itu, nah pastinya motivasi untuk belajar, motivasi untuk bertanya itu akan minim sekali gitu kan. Nah, gimana sih caranya mungkin yang guru-guru junior itu untuk mengajak guru-guru senior itu belajar teknologi? Kalau ekstrimnya seperti tembok Berlin ya, temboknya dirobohkan dulu. Iya, betul. Itu mindset beliau terkait dengan
merasa senioritasnya tinggi, kemudian merasa udah mau pensiun jadi nggak usah belajar gitu kan. Itu perlu dihilangkan dulu, mindsetnya itu perlu dihilangkan dulu. Baru setelah itu kalau memang sudah bisa, baru nanti diberikan pelan-pelan, karena pastinya belajarnya adalah belajar andragogia pelan-pelan, disampaikan ke guru senior gitu. Tapi yang pertama emang itu dirobohkan dulu temboknya gitu kan, baru bisa masuk. Oke. Oke, jawaban yang bagus sekali dan itu harus bisa diimplementasikan ya di sini ya, Pak. Oke, Pak Abi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawabannya yang sangat Sama-sama. menginspirasi. Iya. Amin.